mau potong tangan ibu yang udah mencuri. Ayo potong tangan ibu. Potong. Lik, sekarang seorang pria putus asa karena pekerjaannya hanya sebagai teknisi elektronik lepas membuatnya kesulitan untuk mendapatkan upah rutin. Ia pun semakin terdesak untuk mendapatkan penghasilan hingga akhirnya ia belajar menghipnotis orang lain. Namun ia harus menerima akibat dari tindakannya. Film dimulai pria bernama Ali terlihat sedang mewawancara di sebuah perusahaan. Ali sangat bahagia karena nampaknya dia sudah diterima kerja. sebetulnya saya hari ini juga siap. Namun saat dia disuruh untuk mengambil seragam warna biru, anehnya ia kesulitan dan malah mengambil warna hijau. Ternyata Ali adalah seorang pria yang buta warna. Dengan kekurangannya itu, ia pun ditolak di perusahaan tersebut. Bukannya saya nggak mau bantu, tapi ini sudah prosedur Kasih perusahaan. saya kesempatan, Bu. Saat pulangnya, Ali disapa tetangganya bernama Iwan. Daripada Ali bingung cari kerja yang selalu ditolak, tetangganya itu menawarkan untuk gabung dengannya. Ada duitnya. Di sini Ali pun tidak menjawab ajakan tetangganya. Ali pun disambut oleh istrinya bernama Ningsih. Ngomong apa tuh ya si Iwan? Masih ngajakin ayah ngehipnotis orang lagi. Ningsih berkata dia tidak mau punya suami pencuri dan penipu seperti Iwan. Ia cuma ingin tidur nyenyak tanpa ada rasa bersalah. Asal setiap malam aku bisa tidur nyenyak. Karena aku nggak punya rasa bersalah habis itu orang. Udah, masuk yuk. Setelah itu Ali pun menyuruh Ningsih untuk membuat sambal tomat kesukaannya. Terlihat di rumah Ali banyak TV bekas. Itu dikarenakan sudah jarang orang yang memperbaiki TV. Ali pun berencana untuk menjual TV tersebut. Lalu datanglah anaknya Ali bernama Hendra menunjukkan lukisan hasil karyanya dan meminta penilaian ayahnya. Bikin dance kayak gini. Di sini terlihat Hendra adalah anak yang baik dan penurut. Lalu mereka pun makan malam dengan seadanya. Kakak Hendra bernama Ayu menceritakan ia melihat maling motor di sekolahnya yang digebukin. Ningsih memberitahu bahwa maling itu adalah perbuatan yang salah dan sangat berdosa. Yang itu tuh salah. Dosa. Hendra pun bercerita bahwa dulu almarhum kakeknya pernah bilang, kita boleh ngapain aja asal jangan ngelukai orang lain. Mendengar perkataan anaknya, Ali pun terlihat bahagia. Sekarang anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang baik. Setelah makan malam, Ali pun merenung memikirkan nasibnya. Lalu datanglah temannya bernama Iwan. Mereka pun berbincang. Lalu tiba-tiba Iwan menghipnotis Ali. Iwan mengajarkan kalau Ali merasakan sedang dihipnotis orang, Ali harus mengikutinya. Kalau Ali gak bisa, itu tandanya Ali sedang dihipnotis. Kalau misalnya mau keluar dari ini gimana, Bang? Iwan menanyakan apakah Ali masih ingat tentang hipnotisnya yang pernah ia ajarkan dulu. Lalu Iwan pun mengejarkan Ali untuk ikut menghipnotis. Namun Ali menolak ajakan Iwan karena ia takut tertangkap dan kasihan sama anak istrinya. Mendengar penolakan Ali, lalu Iwan pun marah dan pergi. Bego lu. Besoknya Ali tak patah semangat untuk mencari kerja. Saat diangkut, istrinya memberikan pesan bahwa Ningsih ditegur oleh gurunya Ayu karena bulan ini belum membayar uang sekolah sebesar 200.000 dan harus lunas besok. Ali pun berjanji akan mencarikan uang tersebut. Ali pun kebingungan di depan ATM karena tidak tahu bagaimana cara agar mendapatkan uang 200.000 yang harus lunas besok. Lalu datanglah ibu-ibu yang ingin menarik uang di ATM. Ali pun mulai terbesit untuk mencoba hipnotisnya. Karena terdesak, Ali pun menghipnotis ibu tersebut dan meminta uang 300.000. Diketahui ternyata ibu yang Ali hipnotis adalah Ibu Dewi yang ada di episode 5. Setelah itu Ali pun lari sejauh mungkin. Sampai di rumahnya, Ali terlihat sangat panik dan kecapean. Istrinya pun heran melihat tingkah Ali. Ali pun menyuruh keluarganya untuk tidak membuka pintu jika ada orang yang mengetuk pintu rumah mereka. Sekarang lagi banyak orang jahat. Saat di kamar, Ali terlihat masih panik dan memikirkan perbuatannya tadi. Sekarang panik, itu badannya udah keringetan semua. Saat Ali sedang tidur, ia terbangun karena mendengar TV yang menyala. Ali pun terkejut karena bisa melihat warna yang ada di TV tersebut. Lalu Ali mematikan TV tersebut. Besoknya Ali memberikan uang hasil hipnotisnya dan menyuruh Ningsih untuk melunasi uang sekolah dan sisanya untuk jajan mereka. Ningsih menanyakan Ali dapat uang dari mana karena dari kemarin mereka sangat susah mendapatkan uang sebanyak itu. Ngerampok ya? Banget lo punya duit segini. Saat Ali sedang melihat lamaran kerja, tiba-tiba Ayu berteriak.
dan menusuk boneka kesayangannya hingga rusak. Ali menanyakan perbuatannya. Ayu beralasan bahwa bonekanya pantas dihukum karena sudah mencuri permen miliknya. Jangan gini lagi ya. Iya, ya. Sambil menyiram tomat, Ali mengatakan kita harus bersyukur. Kalau kita kelaparan, kita tinggal tik cocol sama sambelnya ibu. Namun tiba-tiba Hendra datang dengan luka di pelipisnya. Dengan bangganya, Hendra memberitahu ayahnya bahwa ia telah mengambil layangan milik Bayu dan menghajar temannya sampai babak belur. Perampas, aku sikat dia. Bisa mati. Ya paling nggak cacat. Di sini, Ali pun mulai menyadari bahwa anaknya bersikap tidak seperti biasanya. Di sini kita mengenal Hendra adalah anak yang baik dan tidak suka berantem. Lalu datanglah si ibu dan anak yang telah Hendra hajar dan meminta ganti rugi. Dasar mami. Ali pun meminta maaf dan akan membayar ganti rugi jika sudah punya uang. Karena Ali tidak bisa membayar, lalu ibu itu mengambil tanaman tomat milik Ayu. Di dalam rumah, terlihat Ayu yang sedang menginjak Hendra. Untungnya Ali segera datang. Kenapa kamu jadi kasar kayak gini sih? Ali kembali menasihati Hendra agar layangan milik Bima dikembalikan. Namun anehnya Hendra tidak mendengarkan nasihat ayahnya dan membangkang. Layangannya bagus ya, mahal. Lalu datanglah Ningsi yang terlihat habis pulang belanja. Ia membawa banyak makanan dan membawa mainan untuk Hendra dan Ayu. Lalu Ayu memberitahu ibunya bahwa tadi Hendra berantem. Bukannya marah, Ningsi malah mendukung perbuatan anaknya. Ali pun menanyakan dari mana Ningsi mendapatkan semua makanan dan belanjaannya. Ningsi mengatakan semua belanjaannya adalah hasil curian. Tak sampai di situ, Ningsi juga mengajarkan kepada anaknya bahwa mencuri itu boleh asalkan jangan ketahuan. Mendengar hal itu, Ali pun marah kepada Ningsi dan kedua anaknya. Di sini Ali pun semakin bingung melihat perbuatan dan sikap keluarganya yang dulu baik-baik saja sekarang menjadi barbar. Ali pun membuang semua barang yang telah dicuri oleh Ningsi dan berkata bahwa di rumahnya ia tidak mau ada barang hasil curian. Karena Ali tidak pernah mengajarkan keluarganya untuk mencuri. Lagian apa salahnya sih? Aku juga nyurinya buat kalian. Orang juga bisa berubah pikiran. Lalu Ali yang pusing dengan apa yang sedang terjadi dan ia alami. Ia pun pergi ke rumah Iwan untuk meminta solusi. Namun Iwan berkata, lu tuh ngambil sesuatu yang bukan hak lu, Ali. Lu tuh kan ngambil uang ibu-ibu itu kan. Emang tadi? dan itu membuat mental Ali semakin jatuh. Untuk menenangkan pikirannya, Ali pun menunaikan sholat. Namun ia malah mendengar keributan. Ternyata Ayu akan memotong tangan ibunya sebagai hukuman. Dan juga mengikat Hendra. Bukannya takut, Ningsi malah mendukung Ayu untuk memotong tangannya. Bagus, nak. Ayo potong tangan ibu. Potong. Ya. Kamu kenapa, Ayu? Ali semakin pusing dengan apa yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Lalu matanya tertuju pada TV yang kembali menyala. Lalu tiba-tiba almarhum ayahnya menelpon. Bilang sama anak saya dan cucu-cucu saya, lakukan apa yang harus kita lakukan untuk hidup, asal tidak merugikan orang lain. Lalu tiba-tiba Dewi muncul di TV dan memanggil Ali. Ini adalah pelajaranmu, Ali. Ali yang sudah sadar bahwa dirinya terkena hipnotis, ia pun berusaha untuk keluar dari hipnotis itu dan berusaha menyadarkan keluarganya. Namun Dewi mengatakan kalau Alilah yang harus sadar, bukan mereka. Lalu Ali meminta maaf kepada Dewi karena telah menghipnotis Dewi dan mengambil uangnya. Lalu tiba-tiba TV itu menunjukkan gedung jam dan dirinya bergelantungan di jarum jam tersebut. Tiba-tiba Ayu membangunkan Ali untuk pamit bersekolah. Ali pun senang karena ia cuma bermimpi. Ya, habis mimpi buruk. Terlihat istri dan anaknya kembali bersikap normal. Hal itu membuat Ali senang. Namun Ali kembali melihat Hendra dengan luka di pelipisnya. Gak ingat, semalam kan kamu marah-marah sama kita loh. Orang kita nggak salah apa-apa. Dan Ali pun keluar menanyakan tomat milik Ayu yang sudah tidak ada. Saat kembali masuk rumah, tiba-tiba waktu kembali malam. Ningsi! Ternyata Ali masih terjebak dalam hipnotis Dewi. Lalu dia kembali melihat TV yang menyala. Lalu ia pun memanggil Dewi. Dewi berkata, apakah Ali sudah paham dengan apa yang sedang terjadi? Ali pun memohon kepada Dewi untuk memberikan Ali kesempatan. Kamu mengambil uang saya atas keputusanmu sendiri, bukan keputusan keluargamu. Dewi memberitahu, saat lonceng berbunyi 6 kali, jarum jam akan lurus dan akan membuat Ali terjatuh dan mati. Lalu Ali mencari lokasi gedung tersebut di internet.
Setelah mendapatkan alamat gedungnya, Ali pun berusaha keluar. Namun kunci pintunya malah patah. Ia pun mencari kunci serep di kotak. Namun anehnya kotak itu sangat berat. Ali pun semakin frustasi dan memecahkan kaca rumahnya. Ali pun meminta agar dikeluarkan dari pengaruh hipnotis Dewi. Dan Ali menanyakan keberadaan keluarganya. Mereka nggak salah apa-apa. Ini untuk memberimu pelajaran. Di sini Ali semakin frustasi dan semakin marah kepada Dewi. Di sini Dewi hanya ingin memberikan pelajaran dan kembali bertanya kepada Ali apakah Ali sudah sadar. Namun Dewi menyayangkan karena saat ini Ali belum bisa menangkap pelajaran yang Dewi berikan. Tapi sepertinya kamu belum sadar akan pelajaran apa yang kamu dapatkan. Kendali ada di tanganmu. Ali yang sudah frustasi, marah dan menghancurkan TV miliknya. Ali mencoba untuk tenang, lalu ia pun berhasil membuka pintu rumahnya. Namun ia terkejut karena ia masih belum bisa keluar untuk melawan ilusi yang diciptakan oleh Dewi. Lalu ia berlari menaiki gedung tersebut dan ingin mengakhiri semua ini. Namun anehnya ia tidak bisa menaikinya. Lalu ia pun memejamkan matanya dan berkonsentrasi untuk melawan ilusi yang diciptakan oleh Dewi. Saya harus sadar. Ternyata di dunia nyata, Ali berada di atas gedung dan bergelantungan dengan seutas tali. Di bawah terlihat juga istrinya dan kedua anaknya menggoda Ali untuk segera loncat. Di sini, Ali kembali melawan ilusi yang diciptakan Dewi. Tapi semua masalah, saya nggak akan lari. Lalu, Ali pun terjatuh. Ambil kendali! Untungnya Ali bisa mengambil kendali dan keluar dengan tepat waktu. Saat sadar, ia sudah disambut oleh Dewi. Dewi memberikan selamat kepada Ali karena ia berhasil keluar dari hipnotisnya. Dewi memberitahu dia sedang mengumpulkan orang-orang istimewa seperti Ali untuk sebuah misi penting, sebuah misi besar. Saya bekerja untuk seseorang yang diberi petunjuk. Dan kami butuh orang-orang seperti kamu. Mungkin yang dimaksud Dewi adalah Wahyu di episode 4 karena Wahyu sudah diberikan kekuatan dan semua pengetahuan yang ada di bumi. Untuk menyelamatkan kemanusiaan. Menyelamatkan dunia.